Record on this. Oke. Lanjut kembali. Nah, ini ya. Nah, sekarang kan mungkin teman-teman udah akhir tahun ya. Benar nggak? Minggu depan nih berapa minggu lagi udah masuk ke 2022 saja ya. Nggak kerasa gitu. Nah, ini jadi momentum istilahnya, momentum teman-teman untuk punya resolusi. Ya, resolusi di tahun 2022 tuh saya pingin jadi mahasiswa apa sih gitu ya. Saya tuh pingin gimana sih gitu ya. Kan teman-teman tuh mahasiswa ya. Dan nggak semua orang seperti yang tadi ya tonton video di awal ya, tidak semua orang bisa menikmati sekolah di perguruan tinggi seperti teman-teman. Nah, buatlah resolusi itu ya. Kalau misalnya quotes-nya dari Insinyur Soekarno ya, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Pemuda itu siapa? Siapa teman-teman? Aku. Ya teman-teman ya, kalau saya mah udah berusia ya gitu ya, tapi masih jadi calon mahasiswa nanti ya S3, amin ya robbal alamin gitu ya. Nah, siap jadi diri mahasiswa lebih baik ya, itu resolusinya ya, maksimalkan potensi pemuda. Nah ini ya, supaya apa sih kita sebagai mahasiswa bisa apa, berkontribusi, berkarya, bermanfaat ya. Buat siapa sih? Bukan hanya buat diri kita sendiri, buat masyarakat dan buat prodi ya, membanggakan prodi lah khususnya ya, tapi lebih luasnya itu bisa membantu membanggakan UPI. Di mana? Di kancah nasional, di seperguruan tinggi se-Indonesia gitu ya. Luar biasa nggak kalau jadi orang kayak gitu? Luar biasa banget loh, membanggakan banget orang tua, serius gitu ya. Ibu masuk waktu dulu walaupun nggak lolos PIMNAS ya, nggak juara PIMNAS ya, tapi dengan lolos aja udah keren loh gitu ya. Nah, itulah ya motivasi. Dan nanti ini bisa apa ya? Bisa dibuat ya resolusinya ya, setelah acara ini teman-teman buat resolusi mau apa sih gitu ya. Nah, ini selanjutnya nih kemana teman-teman setelah lulus? Ya, bekerjakah, berwirausaha itu kan pilihan ya. Nah, kompetensi apa yang teman-teman miliki? Nah, kalau diploma, nih teman-teman nanti kalau lulus diploma ya, itu kan ada hard skill, ada soft skill ya. Hard skill itu apa sih, Bu? Nah, knowledge ya, knowledge itu ilmu pengetahuan ya. Lalu skill ya, keterampilan teman-teman melakukan perawatan luka, nanti memasang infus ya. Terus teman-teman nanti memasang NGT, kateter, memandikan pasien dan lain sebagainya. Itu terkait hard skill. Nah, tapi ada yang lebih penting ya yang harus teman-teman asah di sini ya, yaitu soft skill, intrapersonal dan interpersonal. Intra itu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dan inter itu di dalam diri kita atau karakter diri kita, ya. Nah, selanjutnya, nah ini ya, berdasarkan hasil penelitian menurut Mitsubishi Research Institute tahun 2002 ya, di sini faktor yang berkontribusi dalam keberhasilan kerja, nanti kalau teman-teman kerja ya, itu finansial itu sekitar 10%, keahlian bidang itu 20%, networking 30%. Dan yang paling banyak itu di soft skill ya teman-teman ya, di soft skill. Jadi bagaimana dia attitude-nya yang baik gitu ya, terus bagaimana dia bisa teamwork gitu ya dengan rekan kerja yang lain. Karena teman-teman ya, dunia kerja dengan dunia perkuliahan itu benar-benar 180 derajat berbeda ya. Tantangannya, gesekan egoisnya gitu ya. Kalau teman-teman punya pengalaman ya, bekerja kelompok saja kadang banyak konfliknya, apalagi nanti kalau teman-teman bekerja. Nah, soft skill ini bisa diasah kalau teman-teman sering berorganisasi, sering ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, itu ya. Nah, bagaimana sih mendapatkan kompetensi yang disyaratkan? Ya, ini belajar ya dari kegiatan akademik kuliah ya, belajar berorganisasi dan kegiatan ekstrakurikuler di kampus ya yang mendukung pengembangan soft skill dan menguasai tadi ya secara teknis ya, kemampuan teknis. Caranya gimana sih? Dengan salah satunya ikut program kreativitas mahasiswa. Gitu ya. Nah, Ibu sebenarnya sedikit banget ya, ini slide-nya cuma 15 slide, apa berapa tadi? 22 slide udah sama terima kasih dan gambar-gambar ya.
tapi intinya mah sedikit. Nah, ada 3 poin penting yang ingin Ibu sampaikan di sini ya teman-teman ya. Yang pertama sih alasan ya mengapa sih harus ikut PKM. Nah, ngapain teman-teman juga ikutan sosialisasi ini ya? Terus kenapa sih UPI itu pingin kita ikut itu? Ya, terus bagaimana strategi lolos PKM? Ini mungkin Ibu sharing aja ke teman-teman ya. Dulu Ibu dapat pendanaan, gimana sih bisa teman-teman juga bisa ikut dapat pendanaan juga, bisa dapat hibah juga gitu ya. Terus tips sukses PKM. Ya, ini ada 3 ya. Nah, yang pertama alasan mengapa harus ikut PKM ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Tirta ya, PKM itu program kreativitas mahasiswa yang merupakan kegiatan yang mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi ya. Ini mungkin cukup jelas ya. Kenapa nggak bisa? Nah, ini teh sebenarnya Ibu sudah apa sih melis ya teman-teman ya, melis kan ada link pendaftaran ya teman-teman ya, link pendaftaran yang PKM ya teman-teman ya. Nah di sini Ibu bacakan saja ya teman-teman ya. Secara singkat sih ya dari beberapa orang mahasiswa ya di sini ya. Jadi intinya kalau ikut PKM itu ingin ada yang mengembangkan relasi gitu ya, ingin mengasah soft skill lebih dalam lagi ya, ingin tadi ya bisa membanggakan orang tua di sini ya. Banyak sekali ya kalau Ibu baca satu-satu ya teman-teman ya. Supaya kita juga nggak terlalu ngantuk ya nih. Ibu pingin dengar pendapat teman-teman ya, bolehlah siapapun ya. Yang sebelumnya mungkin pernah isi link PKM ya, kenapa sih pingin ikut PKM gitu ya, alasannya apa, boleh dikemukakan di sini. Ada yang mau berpendapat, silakan. Silakan teman-teman. Ada Tiara yang sudah daftar, Tiara, Laila, lalu ada Julia, lalu ada Agung ya, terus ada beberapa yang mahasiswa di sini ya, banyak ya. Silakan, Algumaida juga ya. Boleh ada yang share? Yang sudah daftar PKM? Saya, Bu. Boleh. Siapa? Ibu, mohon maaf, kameranya off cam. Ini lagi ujian gede banget jaringannya. Saya Dada Lindawati, Bu, izin menjawab. Enggak. Ya, waktu PKM bulan-bulan kemarin, Dede sempat ikut dan alhamdulillah lolos, tapi cuma sampai fakultas. Kalau untuk tertarik ikut kegiatan PKM-nya itu karena benar yang tadi Ibu bilang, di mana PKM itu mengasah soft skill. Jadi kita bisa tahu apa sih yang bisa kita dapat dari PKM, kan nggak semua pelajaran yang kita dapat di perkuliahan apa ya istilahnya kita bisa membuat PKM gitu. Nah, di ikut PKM ini kita jadi bisa kayak gini, kita bikin PKM tentang bikin proposal, terus memikirkan sebuah ide, terus apa namanya bekerja sama dengan tim, seperti itu, Bu. Boleh di-share PKM judulnya apa, Dede, boleh? Judulnya pendanaan tingkat universitas ya? Hebat sekali. Fakultas, Ibu. Fakultas, oke, fakultas ya. Silahkan, judulnya apa, Dede, boleh share? Iya, Bu. Waktu itu Dede ambil PKM PM, judulnya tuh lupa ya, Bu. Tapi kalau buat produknya itu membuat sebuah rumah baca. Oke. Ya. Hebat sekali. Terima kasih ya Dede ya sudah share pengalamannya. Boleh teman-teman yang lain di-share atau saya memang harus tampilkan ya di sini ya. Ininya ya. Beberapa pendapat ya. Ini bagus-bagus loh alasan teman-teman yang sudah daftar ya di sini ya. Kenapa sih pingin ikut PKM ya? Sebentar ya, Ibu izin share screen saja. Ini di share dulu. Stop dulu, pakai yang satu lagi. Sebentar ya.
Ini teman-teman ada ya ininya ya. Nah, ini sudah ada 10 orang yang daftar ya. PKM, dan nanti teman-teman ini ditunggu paling lambat tanggal 27 Desember ya untuk mengisi link ini ya, link pendaftaran ini ya. Nah, ini atas nama Tiara ya, Ibu izin disosialisasikan ya, karena memang jawaban terbaik akan diumumkan saat kegiatan sosialisasi ya. Alasan saya tertarik menggunakan PKM ini adalah tidak semata-mata ingin mencari pengalaman baru, tapi saya ingin mencari relasi ya di sini ya, mengembangkan skill, lalu soft skill ya. Kemudian selanjutnya saya ingin mencari ilmu yang baru dari orang-orang yang hebat yang nantinya akan sama-sama ya bekerja di sini. Saya percaya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin apabila kita berusaha dan mencoba ya. Kemudian alasan selanjutnya saya ingin mengisi kegiatan selama kuliah ya dengan hal yang positif dan berguna. Kemudian saya juga ingin membanggakan orang tua saya. Ini luar biasa ya dari Tiara. Lalu selanjutnya Bu Asih. Punten memotong sedikit. Ya. Mau bertanya, kalau ini POM pendaftaran PKM yang dari Bu Asih ya? Ya. Oh iya. Iya, cuman maksudnya nanti itu yang terdaftar di sini dan juga yang belum juga itu untuk pemetaan itu ya Bu Asih ya? Betul Pak. Nanti saya bagi-bagi ya, betul. Seperti siap takutnya double kemarin juga saya tuh udah bikin link juga, cuman belum di-share karena nunggu pemaparan yang dari Bu Asih ini gitu. Oh iya. Boleh ya udah kalau udah ada dari Bu Asih nggak apa-apa, nanti ngobrol aja nanti pada saat ini pembagiannya. Siap Pak Sehab. Mohon Bu Asih. Kami Pak Sehab. Jadi ini ada beberapa yang memang sudah jadi dosen PA, dosennya muda ya, dosen-dosen muda ya. Jadi nanti Ibu langsung arahkan mungkin ke dosen bersangkutan ya, untuk dosen-dosen muda. Tapi kalau yang belum, misalnya dosen PA-nya itu kayak Bu Lisna ya, misalnya contohnya ya, ada Bu Lisna, ada Bu Suci. Nah itu nanti teman-teman boleh join dengan pembimbing yang dengan pembimbing dosen muda gitu ya, maksudnya nanti dibagi-bagi. Seperti itu ya. Ini mungkin beberapa alasan lagi ya. Ini yang paling utama adalah saya ingin mengisi kegiatan selama dengan hal yang berguna. Oke ya. Ini dari Julia. Lanjut di sini ada Laila ya. Ingin berkontribusi ya. Oke. Ini sekilas saja ya teman-teman ya. Ini dari Vinanda di sini. Sejak TK, SD, SMP, sampai SMA, saya sangat suka dengan ajang perlombaan. Terus pingin, apa katanya, biaya agar bukan hanya sekedar kuliah, tapi saya juga ingin membuktikan aktif dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Oke, ini bagus dari Vinanda ya. Terus Erna, bismillah aja ini namanya. Oke, lanjut lagi. Ini siapa nih? Algumaida ya. Awalnya saya ragu, tapi sedikit insecure sama katanya ya, karena nggak yakin apa bakal bisa. Tapi saya ini kan punya potensi ya dan dapat berpartisipasi ya. Jadi pingin menambah pengalaman dan tadi ya mendobrak supaya bisa potensinya melejit ya. Lalu Agung ini ingin mengembangkan kreativitas ya. Oke. Lalu ini nyari pengalaman. Oke. Terus ini Resa karena ingin mencoba mengembangkan minat ya. Terus relasi juga. Nah ini yang terakhir dari Hani ya. Ingin memiliki pengalaman yang luas. Nah itu ya. Mungkin sekilas ya. Ini karena baru 10 nih ya yang mengisi link PKM yang sudah Ibu sebar ya, yang melalui leaflet. Nah, teman-teman bagi yang belum gitu ya, yang belum mengisi dan berminat gitu ya untuk ikut, mangga diisi ya, terakhir tanggal 27 Desember. Ya, teman-teman ya, terakhir tanggal 27 Desember. Jadi Ibu harapkan semuanya sudah yang belum ya, yang belum segera untuk daftar. Nah, ini ya sedikit ya alasan kenapa sih harus ikut PKM yang mungkin sudah dijelaskan sama Pak Tirta ya sebelumnya tadi. Jadi yang pertama ya teman-teman ya pastinya mengembangkan ide kreatif ya.
mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Lalu ada teamwork di sini ya, melatih bekerja dalam kelompok, relasi yang pasti ya, menambah relasi dengan sesama mahasiswa, bahkan dengan dosen ya. Teman-teman bisa dapat hibah ya. Hibahnya itu tadi bermacam-macam. Ada yang 5 juta, 10 juta gitu ya. Ada yang 15 kalau tidak salah ya. Jadi tergantung pakai PKM yang mana gitu ya. Nanti kan di tahun 2022 ada perubahan lagi ya, perubahan panduan ya, tapi tidak jauh beda dengan 2021 sebenarnya ya. Mungkin nanti kita bisa lihat apa namanya pembiayaannya apakah berbeda atau tidak ya. Tapi yang pasti teman-teman dapat hibah ya. Terus dapat soft skill sama hard skill ya. Nah, dan yang paling enak adalah kalau menurut Ibu ya, teman-teman bisa lulus kuliah ya jika lolos pendanaan sampai PINAS. Ya, mahasiswa bisa dinyatakan lulus tanpa harus membuat skripsi atau KTI. Ini berdasarkan pernyataan dari Pak WR1 ya waktu itu ya. Jadi enak banget loh fasilitas PKM ya. Kalau teman-teman nggak ikutan itu rugi banget gitu ya. Kalau menurut Ibu ya. Karena teman-teman bisa dapat uang ya, tapi teman-teman juga bisa lulus kuliah dengan mudah dengan hanya publikasi artikel saja dari judul PKM yang teman-teman buat. Kalau ya tadi syaratnya ya harus lolos pendanaan Kemendikbud dan sampai ke PINAS. Walaupun nggak menang ya, walaupun nggak menang teman-teman bisa difasilitasi istilahnya untuk tadi ya dibantu tidak perlu membuat skripsi. Hanya syaratnya tadi ya atau KTI ya, hanya syaratnya harus membuat artikel di Sinta 3 minimal. Lalu selanjutnya, nah ini ya strategi ya teman-teman ya. Ini saya share sedikit. Strategi lolos PKM ini tadi sudah diterangkan mungkinnya sama Pak Tirta. Jadi banyak ya bidang-bidang PKM khususnya untuk vokasi ya teman-teman ya, karena yang S1 dengan yang vokasi itu berbeda. Ya, bedanya di mana? Berbedanya kalau yang D3 ini ada ini PKMKI atau karya inovatif. R itu apa sih Bu? Research ya, jadi penelitian. PI itu apa sih? PI itu penerapan iptek. Nah, K itu kewirausahaan, PM itu pengabdian masyarakat ya, KC itu karsa cipta. Jadi teman-teman kayak membuat prototipe atau apa namanya alat baru ya, GFK gagasan futuristik konstruktif ya, GT gagasan tertulis sama AI ya. AI itu apa sih? Artikel ilmiah. Ini disebutnya PKMKT ya atau karya tulis. Nah, ini secara umum saja. Nah, dari mana sih ide muncul ya? Yang pertama tadi dari permasalahan, terus ada kepedulian ya teman-teman ya terhadap masyarakat atau siapapun yang bikin kita tergugah ingin memunculkan suatu kreativitas. Kayak contohnya Ibu ya, waktu yang pendanaan itu mohon maaf ya tahun 2012 ternyata ya Ibu tuh dapat pendanaan yang Dikti itu. Nah, kenapa sih Ibu bisa memunculkan ide pingin bikin kue herbal gitu ya? Karena rata-rata kue itu nggak sehat ya teman-teman ya. Jadi ada ide itu supaya menyehatkan masyarakat gitu ya, dengan membuat kue herbal berbahan dasar habatus sauda ya, terus apa sih? Binahong sama daun pandan, daun suji ya teman-teman ya. Dibuat kayak kue-kue berbentuk hewan ya. Jadi unik-unik yang apa namanya jadi mudah tertarik lah masyarakat untuk memakan kue tersebut, tapi sehat gitu ya. Nah terus ini ke solusi atau tadi kolaborasi dengan masyarakat ya untuk membentuk judul-judul PKM ya. Nah ini strateginya teman-teman ya untuk lolos PKM atau dapat pendanaan hibah ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah harus benar secara administrasi dan keuangan ya. Judul mah yang keberapa ya, tapi yang pasti teman-teman dalam pengetikan gitu ya harus benar. Jadi istilahnya bisa lolos dulu secara penulisan ya dan administrasi keuangan ya. Terus memenuhi syarat penyusunan proposal. Jadi harus sesuai bab-babnya gitu ya. Supaya lolos tahap 1 dulu ya secara apa ya namanya teh struktur proposalnya gitu ya. Terus ada waktu untuk melakukan evaluasi sendiri, terus ada waktu untuk evaluasi ya
oleh tim Monef internal ya, ini nanti dari universitas biasanya ya, terus memenuhi kriteria dan bobot evaluasi ya, supaya tadi ya PKM-nya tadi bisa berkualitas. Nah, untuk memenuhi kriteria dan bobot evaluasi ini biasanya dinilai oleh evaluator internal biasanya ada ya dari universitas. Dan nanti kalau teman-teman sudah dapat pendanaan dari Kemendikbud ya, itu benar-benar akan disupport banget sama universitas biasanya ya, akan dibantu secara teknis pembuatan proposal yang baik ya untuk Monef. Monef itu apa sih Bu? Monef itu monitoring evaluasi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti dapat pendanaan, itu nanti kan melakukan kegiatannya ya. Nah, itu tuh dievaluasi sama tim dari universitas, dari Kemendikbudnya. Tapi nanti kita dibantu di backing oleh tim dari universitas supaya tadi bisa masuk PIMNAS gitu ya. Nah, ini tip PIMNAS juga nanti dapat biaya juga gitu ya. Teman-teman dapat bonus gitu ya. Dan nanti disupport lah gimana caranya UPI bisa lolos PIMNAS gitu ya. Terus ini tips sukses PKM ya teman-teman ya. Yang pertama pasti harus ada kemampuan ya, kegiatannya dulu yang harus kreatif ya. Teman-teman punya kemampuan, punya potensi, insya Allah ya kan teman-teman mahasiswa yang masih muda, masih kreativitasnya ya, daya kreativitasnya juga luas gitu ya. Jadi kalau kita sebenarnya mau pasti bisa gitu ya. Terus ada kerja sama tim, di sini ada tanggung jawab, sikap ke siapa, ke tim ya. Nanti kan teman-teman pasti bergesekan ya dalam tim ya, kerja tim pasti ada konflik gitu ya, dan kita harus bisa menangani itu. Dan keahlian ya. Untuk keahlian di sini teman-teman bisa ngambil sesuai minat teman-teman ya. Misalnya di bidang keperawatan, saya passionnya di keperawatan nih. Saya ingin cari judul terkait keperawatan bisa ya, ataupun di bidang lain. Karena Ibu juga dulu pengalaman, Ibu kan basicnya nursing ya, tapi ngambilnya PKM kewirausahaan untuk usaha tadi kue gitu ya, itu nggak masalah ya. Nah, ini sedikit gambarannya teman-teman yang Ibu dapatkan dari website PKM UPI gitu ya. Jadi kira-kira ini tahun kemarin ya, jadi bisa jadi berubah ya. Bagaimana sih kita memulainya gitu ya. Jadi pertama-tama biasanya ada sosialisasi PKM itu ya dari UPI, ini tingkat UPI ya. Kalau tahun lalu sih ada ya di tanggal 4 Februari, lalu penyesuaian proposal dengan pedoman yang baru ya, ini tahun 2021 dulu ya, tanggal 5 sampai 6. Terus ada review ya nanti dari PKM secara bersama. Terus ada revisi nanti administrasi ya. Terus upload nanti ya revisi PKM ke sini, ke situs ini. Lalu nanti ada penilaian tingkat UPI gitu ya, tingkat UPI dulu. Lalu nanti ada pengumuman dan revisi hasil penilaian, dan nanti yang bagus, yang lolos di tahap UPI ya, judul-judulnya nanti dimasukkan ke sini Simbel Mawa Kemendikbud. Nah, ini untuk dilombakan tingkat nasional teman-teman ya. Nah, setelah nanti, nah ini deadline-nya ya, deadline upload PKM di situs. Nah, ini biasanya beda-beda sih, tergantung edarannya ya, surat edarannya. Nah, yang terakhir dalam PKM itu teman-teman pasti ada HKI. HKI itu hak kekayaan intelektual. Apapun produknya PKM teman-teman gitu ya, itu nanti dari kegiatan PKM ini akan dihakikan gitu ya, menjadi suatu produk kreativitas. Nah, mungkin penjelasan dari Ibu sekian ya, nggak banyak-banyak, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman ke depannya ya. Kalau yang asalnya belum ada minat gitu ya, males ikut PKM, jadi jadi kebayang dan gening PKM teh keren ya, bisa lulus misalnya ya, lulus tanpa harus membuat skripsi atau KTI. Teman-teman tahu ya, namanya buat skripsi KTI susah gitu ya. Itu bisa 1 semesteran ya. Nah, ada banyak kakak kelas teman-teman yang berguguran. Kenapa? Karena tadi ya stuck di KTI gitu ya. Tapi saya tidak sebutkan siapa ya, tapi ada gitu ya. Bukan hanya di fakultas kita saja, di FPOK atau khususnya di keperawatan, di jurusan lain pun banyak di UPI.
Nah, dengan teman-teman ikut ajang PKM ini sangat dimudahkan gitu ya. Baik itu secara akademis, teman-teman lulus bisa cepat gitu ya. Teman-teman mendapatkan CV yang baik ya untuk nanti bekerja. Atau teman-teman mau nyari beasiswa lagi untuk S2 gitu ya, karena ada riwayat ikut PKM, misalnya pernah lolos pendanaan tingkat Kemenristek Dikti, wah itu luar biasa banget gitu ya. Jadi kalau menurut Ibu sangat sia-sia kalau teman-teman tidak ikut ini. Gitu. Mungkin dari Ibu dicukupkan, mohon maaf banget ya kalau perkataan saya ada yang menyinggung atau tadi secara teknis ya di rumah mate listrik atau gimana, mohon maaf banget karena itu memang hal yang tidak bisa kita prediksi ya, mate listrik tiba-tiba. Selanjutnya mungkin tapi ke sini aja Bi. Selanjutnya di sini ada langsung sesi tanya jawab ya dan diskusi. Karena sekarang sudah 14.48 ya, sebelum asar kita sudah beres ya teman-teman ya. Kita buka sesi tanya jawab dan diskusi bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, ingin sharing terkait tadi ya kematerian ya, baik itu tadi mungkin ada yang kurang jelas dari Pak Tirta ya, PKM teh apa ya yang tadi ya, kan ada banyak ya bidangnya ya. Oh saya nggak jelas di bidang yang ini misalnya ya, PKMPI apa ya itu ya misalnya, atau hal yang lain yang teman-teman ingin sharingkan silahkan dikomunikasikan, ditanyakan. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh raise hand ya. Afro silahkan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu dan Pak Tirta. Jadi mengenai program PKM ini, kalau misalnya ingin kolaborasi dengan prodi lain, itu apakah dibolehkan ya Bu? Dan kita kan juga kan jenjangnya itu D3 ya Bu. Nah kalau misalnya kolaborasi dengan prodi lain yang S1, apakah itu diperbolehkan Bu? Dan mekanisme untuk dosen pembimbingnya juga seperti apa gitu Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaannya, Afro, pertanyaan yang bagus. Nah, ini kan PKM itu memang ada yang untuk S1 sama D3. Ya, kemungkinan kalau kita melihat panduan, kita mungkin boleh kolaborasi tapi sesama D3. Jadi tidak boleh sama S1, tapi itu menurut pendapat Bapak ya. Tapi nanti kita tanyakan lagi ke tingkat universitas ataupun fakultas melalui WD mungkin apakah itu boleh kolaborasi dengan S1 atau enggak. Begitu. Lalu kolaborasi juga harus dilakukan terkait dengan angkatan. Jadi nggak boleh misalnya kalian di tingkat 2 semuanya nggak boleh. Jadi harus ada yang tingkat 3-nya, tingkat 2-nya dan tingkat 1-nya gitu. Lalu yang tingkat 3 juga kemungkinan nggak akan bisa masuk ke nama yang memang formalnya ya. Wah, ada nama formal dan non formal mungkinnya nanti ada yang bisa masuk ke proposal, ada yang enggak. Kalau yang tingkat 3 kemungkinan nggak akan bisa masuk. Kenapa? Karena kan udah mau lulus, sedangkan pengajuan itu mungkin sekitar bulan Februari, Maret, di ACC-nya sekitar bulan April, Mei, Oktober. Nah, itu jadi nggak akan bisa masuk ke proposal, tapi secara non formalnya bisa ikut gitu ya. Jadi nanti bisa diikutkan. Dan harus ada kolaborasi, jadi nggak boleh dari angkatan 1 semuanya, nggak boleh. Baiknya juga memang kalau jurusannya ada banyak, seperti di S1, misalnya nanti kita mudah-mudahan S1, nanti kita bisa kolaborasi dengan orang teknik, VIP, lalu juga bahasa bisa, dan lebih bagus gitu kalau misalnya ada kolaborasi dari berbagai macam. Tapi kalau kita karena kita keperawatan paling yang D3 sama geografi atau keperawatan Sumedang, nah mungkin bisa juga kolaborasi dengan keperawatan Sumedang atau geografi. Tapi untuk geografi ya memang lumayan cukup jauh ya hubungannya gitu. Mungkin jelas ya Afro ya. Jadi untuk sementara memang kalau kita lihat di panduan persyaratan anggota ya untuk yang vokasi, PKM vokasi, memang harus sama jenjang pendidikannya D3. Lalu tadi menjawab pertanyaan Afro juga yang kedua, terkait dengan sebenarnya kita menginginkan ya sebenarnya ya, kita menginginkan yang mengikuti PKM itu yang berminat, makanya ada link yang berminat itu. Tapi kalau misalnya link yang berminat itu tidak banyak yang daftar,
maka dengan terpaksa kita mewajibkan ke PA, dosen muda masing-masing. Karena ketika rapat di hari Selasa, Pak WR mewajibkan kepada dosen mengikuti PKM. Kalau dosen tidak mewajibkan ke mahasiswa, ya nggak akan ada PKM. Berarti adanya PKD mungkin ya, program kreativitas dosen. Jadi kan, nggak mungkin dosen tanpa mahasiswa. Oleh karena itu, ya wajib kan mahasiswa kalau memang tidak ada yang daftar banyak. Tapi kalau yang daftarnya banyak, nanti mungkin kita berdasarkan yang minat aja, memang benar-benar minat gitu. Ya, jadi nanti diarahkan mungkin berdasarkan juga minat juga, nanti apakah kaliannya ada yang kan beda-beda ya, kalian tujuan kalian tuh kan beda-beda, ada yang ingin jadi wirausahawan, pengusaha misalnya, cocok jadi PKMW atau PKMK ya kalau sekarang. Lalu kalau ingin menjadi dosen atau menjadi kepala ruangan atau menjadi pejabat-pejabat dinas kesehatan, itu cocoknya di PKM Research misalnya. Gitu. Ada yang di bidang lain itu cocoknya di PKM yang PKM PM misalnya, itu nanti disesuaikan dengan minat masing-masing gitu. Yang jelas PKM ini akan sangat mendongkrak kemajuan kalian nanti setelah bekerja gitu. Kan ada yang udah bekerja itu kalian ketika udah lulus dari universitas itu jadi orang biasa aja, perawat yang biasa aja gitu. Ada yang perawat yang luar biasa. Perawat yang luar biasa itu yang seperti apa, Pak? Misalnya jadi kepala ruangan, kabid keperawatan, lalu juga menjadi perawat peneliti, dosen. Itu perawat yang memang pekerjaannya luar biasa gitu. Pekerjaannya yang tanggung jawabnya besar. Nah, kalau orang dengan tanggung jawab besar tentunya ilmunya juga harus besar. Kalau nggak ikut dengan ikut PKM ini, kalian akan cenderung akan lebih bisa mengampu tugas-tugas besar tersebut gitu. Jawabannya tinggal kalian mau jadi orang perawat biasa aja atau perawat yang luar biasa yang bermanfaat di banyak orang. Kalau kalian ingin menjadi perawat yang bermanfaat bagi banyak orang, ini adalah kesempatan belajar untuk bisa kalian menjadi perawat yang benar-benar bermanfaat bagi banyak orang, termasuk membanggakan keluarga kalian. Gitu. Ya, sudah mungkin ya terjawab ya, Afro ya. Ibu, apakah boleh Ibu menjelaskan lagi, Bu? Boleh. Kalau terkait yang satu lagi ya, pemilihan dosen, nanti kan di list dulu ya. Kita wajibkan dulu untuk dosen PA masing-masing dosen muda ya. Seperti dosen PA saya ya. Mungkin di sini adalah perwakilannya ya, dan sudah tahu ya kalau memang diwajibkan gitu ya kalau di PA saya gitu. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di luar dosen PA muda ya, silahkan gitu ya untuk mendaftar gitu ya di link yang sudah Ibu share mungkinnya di grup, nanti bisa disebar ya teman-teman ya untuk timnya di mana-mananya gitu ya. Yang pasti mah mau dulu gitu. Silahkan Afro mau bertanya lagi. Ya Bu, izin bertanya. Jadi Bu misalnya nih udah punya kelompok ya Bu, maksudnya udah punya kelompok dan udah ada ide gitu, tapi memang belum mengisi Google Form gitu. Sekalian juga gitu ya Bu, di sini mungkin saya bilangnya gitu. Jadi sebenarnya saya tuh udah ada timnya gitu ya Bu. Nah itu tuh sama prodi lain. Ini udah lintas angkatan, Afro? Belum lintas angkatan Bu gitu. Dan sama prodi lain juga. Tapi masih satu fakultas dan udah ada idenya juga. Jadi di sini kita tuh bingung ya Bu, harus gimananya gitu. Maksudnya kita juga masih belum tahu ini tuh kategorinya. Dengan S1 ya? Iya Bu, sama EVOK Bu, maksudnya sama anak EVOK juga gitu. Jadi collab gitu Bu. Cuma mengingat tadi jadi nggak tahu deh Bu. Kalau pecah ide aja paling. Enggak, kalau misalnya ini ya, justru kalau misalnya kalian udah punya tim sendiri itu lebih bagus. Kan kalau misalnya kalian nanti punya ide sendiri atau udah punya tim, itu kan kalian udah akrab artinya ya. Jadi kalian pun ketika diskusi, tadi brainstorming, lalu juga tadi rapat, itu udah kayak teman sendiri gimana ya, udah enak gitu. Itu lebih disarankan kalau seperti itu nanti bilang aja nanti ke dosen pembimbingnya, kita sudah punya tim ini. Nanti kalian nggak dipilihin sama dosen, tapi kalau yang belum punya tim nanti dipilihin oleh dosen. Lalu yang kedua, kalau misalnya kalian pun misalnya dengan S1 kerjasamanya nggak apa-apa. Nanti yang masuk ke proposalnya misalnya cuma 3 dari D3.
Sisanya nanti secara non formal itu yang S1 boleh ikut gitu, tapi hanya nanti saat kegiatan. Kalau di proposalnya mungkin dia D3 semua gitu. Jadi bagus, tapi itu pun kalau nggak boleh. Tapi kalau misalnya nggak boleh, nanti Bapak tanyakan juga, kita tanyakan juga ke WD apakah boleh atau tidak. Kalau misalnya boleh, berarti secara non formal aja. Tapi kalau misalnya boleh, kita masukkan aja ke semuanya ke proposal. Gitu. Kan 3 sampai 5 orang. Nggak boleh, Bi, beda ini. Oh, nggak bisa ya. Berarti non formal aja, nggak masalah gitu non formal juga. Gitu. Karena kan nanti yang penting kan ilmunya bisa bareng-bareng gitu didapatkan. Uangnya pun kalau misalnya ada sisa kita bisa bareng-bareng bagikan gitu. Ya, sebenarnya mah yang afro itu bagus ya. Jadi nanti bisa didiskusikan saja. Kalau saya ya hemat Ibu ya, kalau saya jadi afro ya. Misalnya kita sudah join nih dengan tim yang lain ya, S1, itu bisa kita pecah idenya gitu. Bisa cari ide yang lain gitu ya. Kalau misalnya tadi temannya Afro tadi pingin ikut PKM juga gitu ya, dia bisa daftar dengan judul yang nanti dibikin 2 gitu, dipecah aja judulnya. Afro punya judul, karena kan nggak bisa join ya, kecuali kalau mau ada yang berkorban. Ini siapa yang punya ide itu, pencetus pertama ide itu, apakah Afro atau teman-teman S1 itu yang ngambil proposalnya. Jadi Afro istilahnya harus bikin lagi judul baru. Karena memang secara ketentuan, ya saya juga sudah baca ya, di ketentuan yang PKM vokasi, syarat utama adalah D3, gitu ya. Harus pendidikannya D3, jadi sama. Kecuali kalau di dalam universitas atau universitas ada D3 yang lain, teman-teman boleh join. Ya misalnya di Sumedang, ya atau enggak geografi, atau enggak misalnya ada D3 komputer nggak ada ya, tapi ya kita ada di UPI cuma 3 ya, di Sumedang, di Setiabudi ya, D3 Setiabudi sama geografi saja sudah gitu. Jadi mungkin saran saya gitu ya, hemat saya ya Afro ya, mudah-mudahan ya nanti bisa istilahnya di badamikeun ya, bahasa Sundanya mah diomongin bareng-bareng lah baiknya gimana gitu ya. Karena kan sayang ya sudah ada idenya tapi tidak tidak diajukan gitu. Mungkin menjawab ya Afro. Ada lagi pertanyaan? Cukup Bu, Pak. Ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman yang lain ada yang mau ditanyakan terkait yang tadi kita bahas ya PKM. Untuk detail teknisnya ya teman-teman ya, dari penulisan dan sebagainya. Kan kalau kita terangkan di sini ya, itu kan panjang banget ya waktunya, dan memang kalau enaknya sih tutor ya, jadi kayak coaching gitu ya, satu orang mungkin tadi ya satu dosen maksud saya 3-5 orang, jadi enak ya untuk mendiskusikan teknis penulisan ya, lebih ke arah teknis dan struktur proposal ya. Itu nanti di pembimbing masing-masing mungkin ya, kalau teman-teman sudah punya peminatan. Mohon izin ya Pak Sehab, di sini masih ada Pak Sehab nggak ya? Pak Sehab, mohon izin ya. Di sini saya sudah buat juga. Bangga, Bu. Ya, saya sudah buat juga link yang penentuan minat ya. Jadi teman-teman setelah sosialisasi ini, silahkan diisi gitu ya. Yang sudah merasa dirinya mengisi pendaftarannya tadi 10 orang tadi. Nah, silahkan diisi link ini ya, penentuan minat, bidang PKM, dan kalau misalnya teman-teman sudah ada ide, silahkan dituliskan ide judul PKM-nya, gitu ya. Nanti silahkan ditulis nama di sini ya, ada NIM, ada tingkat, nomor HP ya, lalu tanggal teman-teman mengisi. Nah ini bidangnya ya, bidang manakah yang menjadi minat teman-teman, nanti tinggal di checklist saja. Terus jelaskan secara rinci alasan Anda mengapa tertarik ingin memilih bidang tersebut ya, sesuai pilihan bidang PKM ya, ada pada pertanyaan ini ya. Jadi nanti tinggal diisi saja. Terus apa Anda sudah memiliki ide judul ya, sesuai dengan bidang yang diminati ya. Kalau misalnya oh saya Afro nih, saya sudah punya judul misalnya PKM Karsa Cipta ya, PKM KC, silahkan diklik sudah gitu ya, diklik sudah. Nanti di sini kalau misalnya sudah ada, dituliskan di sini judulnya apa, gitu ya, dituliskan di link sini, ya di pertanyaan sini. Ya nanti ini disebar setelah teman-teman selesai ini ya, selesai
sosialisasi ini. Langsung saja diisi di link yang ada di leaflet. Mungkin teman-teman sudah punya ya leafletnya ya. Silakan diisi. Leaflet yang PDF ya. Mungkin ini point of information aja ya. Terakhir diisi tanggal 27, baik link pendaftaran yang ini ya, pendaftaran ini, dan link yang penentuan minat. Misalnya ya, dari 10 yang daftar, ini sudah ada 10 ya, ini masing-masing sudah punya ide, ya nggak apa-apa ya, dituliskan saja. Nanti kita bisa diskusi, mungkin nanti ada pertemuan dulu mungkin ya dengan semua, atau enggak di dalam grup saja sih ya, nanti dimasukkan di dalam satu grup, kita bisa diskusi di situ untuk pembimbingnya ya, untuk dosen pembimbingnya. Dan tadi kalau misalnya sudah ada peminatan enak, jadi nanti tinggal dibagi tim-tim saja gitu ya. Yang mana masuk PKM PM misalnya ya, atau PKM AI atau PKM GFK atau KC gitu ya. Nanti jadikan satu tim dan enak untuk kerja ke depannya. Seperti itu ya. Nah, mungkin jelas ya teman-teman ya. Ada yang lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Dosen lain. Oh ya, dari dosen lain mangga Bu Septi masih join ya Bu Septi ya, Pak Sehab atau yang dosen yang lainnya? Ya lanjut Bu. Setuju. Lanjut aja Bu. Lanjut, mangga. Pak Sehab, mangga ada pengumuman dulu mungkin? Oh, ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain, silakan. Mangga Bu, dilanjut dulu. Oh, dilanjut dulu, oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum diakhiri? Tidak ada? Nanti untuk selanjutnya berarti proses selanjutnya kalian yang punya dosen PA-nya itu adalah dosen muda, dalam hal ini Bu Septi, Bu Sri, Pak Tirta, Pak Budi, Pak Imam, Pak Dika, Pak Gola, Bu Irma Bu dan Lina. Bu Lina. Itu harap menghubungi Bu Asih, Pak Sehab, itu harap menghubungi dosennya masing-masing karena yang PA-nya tersebut wajib ya. Lalu yang tidak termasuk itu nanti boleh mengisi link dari Bu Asih, nanti akan disebar oleh kita dosen-dosen sesuai dengan minatnya masing-masing. Itu nanti untuk yang lebih jelasnya, lebih rincinya nanti per dosen PA tersebut akan membicarakan mana minatnya dan lain-lain gitu. Nanti bisa juga sharing antara anggotanya, misalnya anggota dari Bu Septi misalnya dengan Bu Asih jadi anggotanya dan lain-lain. Ya, untuk selanjutnya seperti itu. Mungkin perwakilan atau misalnya dibuat grup gitu ya. Ya, seperti apa. Nanti buat grup per PA-nya masing-masing dan lain-lain gitu ya. Ya, untuk teknis ke depannya, teman-teman kalau yang sudah PA-nya yang tadi disebutkan ya, dosen-dosen muda tadi, itu nanti silakan langsung berkoordinasi ya. Istilahnya udah wajib mungkin ya untuk dosen PA yang bersangkutan, dosen muda. Tapi kalau yang belum, nanti kita buat grup lah dan kita diskusi ke depannya ya untuk disebar. Dan disarankan juga untuk ikut rapat nanti dengan dosen PA-nya masing-masing tersebut rapat. Untuk lebih rincinya. Sekaligus juga kalau misalnya diperlukan nanti perlu ada kegiatan yang bersama-sama seperti ini lagi karena banyak hal juga yang harus yang bisa sebenarnya dilakukan bersama-sama pembinaan, misalnya pembinaan tentang metodologi penelitiannya, lalu pembinaan biostatnya, lalu pembinaan juga teori-teori kewirausahaannya, nanti bisa mungkin bareng-bareng, yang bisa bareng-bareng. Tapi untuk yang detail-detailnya nanti dengan pembimbing PA masing-masing atau pembimbing PKM-nya masing-masing. Seperti itu mungkin dari saya. Ya. Dari yang lain boleh menambahkan. Sudah mungkin ya. Boleh closing statement dari Pak Sehab, silakan ditutup saja Pak. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Ya, baik. Terima kasih Bu Asih, Pak Tirta, Bu Septi, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan siang hari ini. Juga tadi rekan-rekan mahasiswa semua yang sudah hadir. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Bu Asih, Pak Tirta, sudah
meluangkan waktu dan menginisiasi program ini, ya. Alhamdulillah, saya harap seluruh mahasiswa malahan harus diwajibkan membuat gitu ya, agar kredibilitas dari mahasiswa UPI makin meningkat gitu ya, secara umum juga dari prodi sendiri. Mungkin itu, kemudian saya tunggu juga buat mahasiswa segera mengajukan diri, bahkan kalau sudah ada ide silahkan didiskusikan ya. Ini saya harap tidak hanya berakhir pada tahun ini, karena PKM itu tahun ke tahun selalu ada. Dulu sempat ya saya, Najmi, kemudian siapa yang malahan yang di sini juga ada yang pernah ya, waktu itu Pirda kalau tidak salah tahun kemarin bareng, pembimbingnya nggak tahu siapa, tapi saya tahu karena waktu itu datanya saya yang rekap. Nah, itu ditularkan ke adik-adiknya sehingga kita memiliki gudang proposal atau gudang ide PKM di prodi itu, siapapun nanti yang menjalankan itu kita punya stok banyak gitu ya. Dan di Hima pun minat dan bakat bikin acara, datangkan pemateri gitu ya untuk pembinaan terkait PKM, pakai dana kas Hima untuk kegiatan di minat dan bakat, sehingga ada sumbangsihnya buat mahasiswa dalam melakukan penyusunan proposal PKM. Mungkin itu saja, berhubung sudah sore juga, barangkali saudara sekalian akan istirahat, dan juga Bu Asih dan Pak Tirta dan Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi lebih. Mungkin selanjutnya langsung saja oleh dosen PA masing-masing di follow up, sekaligus saya juga nanti minta rekapan dari Bu Asih mahasiswa yang daftar gitu ya. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sehab untuk closing statement-nya ya. Baiklah, ini sudah di penghujung acara ya teman-teman. Kita tutup dengan hamdalah pertemuan kita hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sama-sama sharingkan gitu ya, diskusikan baik dari saya dan Pak Tirta gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi ya sebagai mahasiswa, bisa berkontribusi tadi ya, bisa berkarya di PKM ini gitu ya. Saya tunggu kabar gembiranya bagi teman-teman yang belum daftar ya, silahkan mungkin daftar di link PKM yang sudah saya sampaikan. Mungkin saya tutup pertemuan kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.